buat film dengan sentuhan agama nggak boleh salah. Betul, Itu jangan sembarangan gitu. Sensitif Sama juga ya. tadi dengan medis, dengan hukum, dengan kita buat tentang perkuliahan gitu, universitas. Semua konsultasi keahlian harus berjalan di track yang benar gitu, supaya yang kita tunjukkan ke penonton, ke masyarakat adalah sesuatu yang akurat. Kan sekarang ada film F1 misalnya. Nah, mereka juga konsultasi kan gila-gilaan dengan pelakunya sendiri. Betul. Gitu, supaya ini gimana kecelakaan ini bisa terjadi, kita nggak ngayal. Dan ini memang action ini yang masih jarang di tackle dengan baik di film Indonesia. Sekali filmnya merasa gini, kalau film action sewa aja stunt team, suruh mereka berantem, rekam. Padahal nggak gitu. Buat film itu kan perlu ada koreografi, ada action director yang memang mengarahkan DOP, penata kamera itu untuk bagaimana kamera yang dinamis untuk merekam adegan action. Makanya di film-film action kita lihat kamera muter, ada yang 180, ini 360. Itu kan semuanya kan nggak ngasal. Dan action adalah storytelling gitu. Bedanya action dengan drama itu disampaikan dengan dialog dan ekspresi gitu ya. Kanal ke kanal, balik lagi ke kanal. Assalamualaikum, ahoy, kembali lagi ke acara kita di Naira Studio Podcasting. Pada segmen kanal ke kanal pada siang hari ini, kami mengangkat tema bukan agak lain ya, judul film jadi nanti agak lain. Pada siang hari ini kita bahas tentang sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan salah satu hobi sahabat podcaster di luar sana yang suka nonton, ya, kemudian juga suka film-film, dan bahkan memang beberapa tahun terakhir kita melihat film Indonesia khususnya itu sudah mulai banyak peminat dari dalam ya, karena selama ini kita kenalnya kalau nggak film dari Hollywood ya satu lagi ya dari Bollywood ya kayaknya gitu ya. Benar. Oke, kami ingatkan sekali lagi jangan lupa kepada sahabat podcaster untuk ngikutin kita di sosial media, ada di YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan ada pesan juga bagi Anda yang melihat ada logo dari Sawaria, jangan lupa di scan dan kasih kita tips terbaiknya ya untuk di Sawaria. Dan juga ada di Instagram, juga ada di TikTok dan juga di Facebook. Ya. Nah, pada siang hari ini seperti tadi yang kita sampaikan di awal dan kayaknya kita sudah share juga di media sosial, ada player kita tentang dunia film ya. Judul kita pada siang hari ini mengenal dunia balik layar film Indonesia ya. Dan kita mau bahas itu lebih dalam dengan narasumber kita, ada Bang Daniel. Assalamualaikum Bang Daniel. Gimana kabarnya? Nih. Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini sebenarnya bisa dibilang agak sulit juga dihadirkan di Medan ya, karena rutinitasnya mondar-mandir ya. Mondar-mandir. Nah, tapi memang perlu sahabat podcaster ketahui juga latar belakang beliau ini unik ya. Saya tadi nggak nyangka nih ceritanya kok bisa kemudian beliau akhirnya menggeluti dunia perfilman. Padahal kalau kita lihat dari datanya bahwa beliau adalah seorang dokter dermatologis ya, dokter kulit ya, yang tiba-tiba nyemplung ke dunia perfilman. Nanti gimana ceritanya sebenarnya kita pengen tanya langsung nih ke Bang Daniel. Apa cerita nih kalau orang Medan bilang apa cerita gitu ya. Bisa dikasih bocorannya kenapa bisa dari seorang dokter kulit kemudian justru nyemplungnya ke dunia perfilman. Oke. Yang mana profesi, yang mana hobi. Iya benar. Jadi gini, awalnya itu memang hobi nonton sejak kecil. Sejak kecil. Profesi itu sebenarnya ada di ranah yang berbeda gitu ya. Nonton tuh lebih ke hobi. Yang udah ditekunin dari kecil memang mungkin kebiasaan yang diajakin orang tua juga. Gitu. Jadi aku itu awalnya mengawali dari nulis kritik film. Gitu. Jadi sambil kuliah gitu ya, walaupun nulis kritik nih iseng-iseng sih udah dari di majalah sekolah gitu ya. Itu udah dari dulu karena suka nonton juga gitu, baca-baca ulasan atau apa. Nah, itu ditekunin dari pas kuliah itu aku nulis, boleh nyebut ini ya, boleh nama media ya. Jadi pas kuliah itu aku ngisi rubrik di Waspada. Dan itu masih sampai tahun 2000, mungkin lewat 2015-an masih gitu ya. Waktu masih inilah ya, masih stabil surat kabar gitu. Sekarang kan semuanya kan udah digital. Jadi aku ngisi rubrik
kritik film setiap hari Minggu, resensi sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, tapi kan kemudian di awal kan kalau di koran lokal tuh yang baca relatif orang Medan aja gitu kan. Nah, mulai ada internet kan ada Kaskus, ada Multiply, ada apa kita buat blog sendiri gitu kan. Nah, mungkin review-reviewku lebih banyak dibaca oleh filmmaker. Tapi unik nih, kok studinya lain tapi yang dikritik lain gitu. Nah, itu kan kritiknya dalam ranah hobi sebenarnya gitu. Karena memang dari kecil suka baca majalah film, baca resensi, baca review. Iya. Itu kan kita bahas sesuai pengetahuan kita dan ada yang spesial dan yang masih nyambung memang. Bahwa karena Indonesia tuh paling suka bikin adegan medis tapi berantakan. Iya kan? Iya. Pokoknya kalau di film-film drama tuh kalau udah cinta segitiga gimana satunya dimatiin lah gitu. Benar. Kan gitu kan, atau kalau film drama lah pokoknya harus suka banget elemen-elemen kanker misalnya, sakit terminal tapi digambarkannya nggak benar gitu. Nah, jadi kritikku di awal-awal memang lebih ke medis gitu ya, mengkritik gimana film Indonesia ini kok nggak bisa bener kayak film India, film Korea, film Jepang dan artinya yang lain. Pada saat visualisasi filmnya nggak dapet gitu ya. Iya, salah dan nggak akurat gitu kan. Ada yang pakai selang yang apa? Kan ada ceritanya tuh di sinetron pakai kabel USB apa gitu ya. Pasien misalnya diceritakan udah terminal dan udah sekarat, tapi hanya ada satu infus aja. Kadang-kadang juga nggak terpasang. Ya, itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi mungkin dari situ karena memang banyak filmmaker yang baca. Pertama bersama hobiku jadi kritik ini gitu ya, kritikus film dan reviewer film, itu kan mulai banyak yang aja jadi juri festival. Jadi ada dari festival film di Medan yang lokal gitu ya, kita kan bergabung dengan komunitas. Kemudian ada namanya festival film anak, itu festival film nasional tapi diselenggarakan di Medan. Jadi itu dari 2010 atau 2009, nah aku udah jadi juri itu di situ. Luar biasa ya. Gitu kan. Nah kemudian mulai 2012 juga diminta jadi juri FFI. Itu pertama kali masuk ke FFI itu, Festival Film Indonesia Nasional, skupnya nasional dan diadain di Jakarta. Dan bertepatan dengan itu juga karena memang lebih fokus ke masalah medis, dikritik walaupun nggak semua gitu ya. Nah itu ada filmmaker waktu itu dari rumah produksinya sutradaranya Rudi Sudjarwo, judulnya Langit ke-7. Nah dia minta aku jadi konsultan skrip untuk hal medis. Seru ya. Gitu. Karena kan emang judulnya berkaitan dengan hal itu? Enggak, cuma gini. Ada adegan itu. Ada adegan medis. Nah, dan itu kan sangat aku hargai karena di antara banyaknya yang salah dan nggak mencoba konsul. Ini beda nih. Kalau tahun 70-an, 80-an kita buat film tentang medis, nama konsultan itu muncul paling pertama. Gitu. Bahwa film ini memang diketahui gitu, dijagain oleh dokter ini, dokter itu, bahkan bukan di ranah medis aja gitu. Iya. Dulu kalau kita bikin film tentang peradilan misalnya, tentang pengadilan, ada konsultan ahli, sarjana hukum. Kalau kita nonton yang kemarin ada film Indonesia, film Medan produksi film Indonesia produksi Medan, Bahtiar Siagian Turang gitu ya. Itu kalau baru dapat filenya dan baru disosialisasikan ke komunitas-komunitas film dan di seluruh dunia nih, ke festival juga dia masuk. Kita lihat bahwa di film itu kan film perang. Ada namanya konsultan kemiliteran. Kemudian ada konsultan kesenian Karo, karena memang filmnya tentang budaya Karo. Ya. Filmmaker sekarang makin gampang bikin film, makin nggak peduli dengan konsultasi ahli. Jadi kebanyakan mereka tinggal Google aja cukup. Nggak bisa. Google itu hanya ilmu instan. Iya, kutipan-kutipan dari beberapa sumber doang ya. Tapi kan kita perlu yang lebih detail untuk pembangunan adegan. Nah jadi gitu. Jadi yang di Langit ke-7 yang terjadi adalah bagaimana adegannya kalau pasien koma mau dibawa lari dari rumah sakit. Gitu, karena memang love story ceritanya. Itu apa yang harus terpasang? Oksigen kah? Infus kah? Itu kira-kira gitu ya. Dari situ ada beberapa film lagi yang ngajak. Gitu. Nah, dan di tahun yang sama tuh 2012 kali ya. Memang titik baliknya dan aku bergabung dengan Magma Entertainment. Gitu di anak perusahaan filmnya Garuda Film yang dulu dipegang oleh produser legendaris Indonesia tuh Henry Gozali. Gitu. Sekarang dipegang anaknya Charles dan Linda Gozali gitu ya. Charles itu sutradara. Gitu. Aku kenal juga karena awalnya aku mengkritik filmnya dia. Gitu. Tapi memang dari dulu karena mungkin karena nulisnya di media gitu. Kita terbiasa untuk menulis review dengan benar.
Kalau sekarang kan di zaman medsos kan banyak yang maki-maki, Iya, di iya, film, iya, iya. film sampah, film apa segala macam, tapi tidak memberi argumen yang benar gitu. Iya, iya. Ya aku terdidik mungkin karena memang awalnya nulis di media juga harus santun gitu. Artinya pattern-patternnya cukup rapi lah ya. Iya, jadi kita nggak sekedar apa jelek-jelekin film orang, tapi kekurangannya kita sebutin kenapa, argumennya jelas gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini untuk detail-detail itu berlaku nggak sih untuk film sinetron pendek begitu? Bisa gitu, karena memang di FFI juga pertama aku jadi juri FFI itu di film TV, namanya Piala Vidya, ya, pendamping Piala Citra gitu ya. Jadi itu juga bisa dinilai, walaupun secara konteks ya apa ya faktor-faktornya pasti berbeda gitu. Kita nggak bisa selalu mematok bahwa standar film adalah standar sinetron dan Benar. FTV yang nggak bisa gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi mulai 2012 aku masuk ke join di Magma Entertainment, tapi aku juga tetap jadi konsultan skrip sampai sekarang di film Indonesia lain gitu ya. Ini statusnya freelancer atau gimana sih untuk konsultannya? Kalau konsultan freelancer. Freelancer ya. Tapi kalau di Magma aku masuk sebagai kreatif director dan baik. Di film lebih ke fungsi kreatif producer. Iya, sebenarnya berkembang dari dulu konsultan produksi, konsultan kreatif. By project lah ya. Iya, dan ya karena memang bergeraknya di industri film memang kan aku juga pernah kalau dibuka tuh di Google IMDb ku aktor gitu ya. Tapi sebenarnya bukan aktor serius juga sih. Pernah jadi cameo gitu, pernah main di Tiga Nafas Likas. Oke. Kemudian sebagai apa tuh di Tiga Nafas Likas? Sebagai Dokter Amir. Akhirnya tokonya profilnya tetap serang dokter juga ya. Dokter. Jadi memang banyak kan dari film pendek, film indie sama film panjang, kebanyakan tawaran yang aku dapat itu memang jadi dokter gitu. Iya. Biar betul-betul bisa njiwain juga kali ya. Sebenarnya kalau hanya dialog kayaknya nggak perlu juga sih. Cuman ya kayak gitu ya. Karena kebetulan di Tiga Nafas Likas ini kan film perjuangan. Itu nggak ada hubungannya dengan adegan medis, tapi tokoh yang diperankan adalah Dokter Amir namanya. Memang seorang dokter yang dulu pernah dalam sejarahnya membantu membebaskan Jamin Ginting dari tawanan sekutu. Oke, baik. Nah, terkait dengan sekarang studinya tadi ke dermatologi. Kliniknya masih buka? Masih. Jadi masih aktif praktek gitu ya. Jadi mungkin agak lebih gampang karena dokter kulit kan bukan enggak juga, tapi jarang berhadapan dengan kasus darurat gitu. Oke, ya emergency jarang ya. Ya, jadi kita bisa lebih mengatur waktu kali. Tapi memang aku juga milih jadi dokter kulit memang karena ya memang suka gitu ya. Tapi memang secara waktu memang lebih ini ya karena aku memang aktif ya dari dulu ngeband gitu terus suka film terus ini udah benar-benar campur sari kalau ini ceritanya udah ini. Jadi profesi dan gimana hobi juga bisa mendukung kerjaan secara bersamaan gitu ya. Kalau di klinik sendiri namanya apa tuh Bang? Kemudian kayaknya kan opportunity-nya sekarang lagi tinggi-tingginya nih. Apalagi wapres kita sekarang lagi tebar-tebar skincare ya yang masih mendukung dengan perkara-perkara itu tadi. Iya kan karena memang masyarakat sekarang manusia sekarang lebih memperhatikan kecantikan gitu ya dibandingin dulu kan. Betul. 80-an kalau enggak peduli orang 50 tahun kan udah tua banget gitu ya. Kalau sekarang kan 50 masih kinclong. Iya benar. Gitu kan. Tom Cruise tuh udah 60 tahun masih begitu aja gitu Brad Pitt gitu. Ya karena memang lebih memperhatikan perawatan. Nah sekarang demand-nya gimana demand sendiri terkait dengan kebutuhan terhadap dokter kulit? Oh iya bagus gitu. Bagus ya? Makin baik gitu ya dan ya demand-nya semakin banyak lah. Semakin banyak ya. Nggak ada keinginan untuk membesar karena saya lihat nih ada salah satu klinik kecantikan lah, kalau katakan skincare segala macam itu yang memang sampai buka beberapa titik di Kota Medan ini. Dan bukan hanya satu. Banyak. Jadi itu bisnisnya ada dokter yang mereka sebut dokter kosmetik gitu. Karena sebenarnya kalau secara ini dokter umum tapi prakteknya kosmetik lah gitu ya, mendalami kosmetik. Ya which is ya memang cabang dunia kedokteran sekarang. Yang penting adalah menjaga bagaimana kita bertanggung jawab sebagai dokter gitu. Oke. Maksudnya jangan hanya jualan produk. Itu yang paling nggak boleh gitu. Jadi kalau antara ya praktek juga dagang ya. Gitu. Kan juga profesi buat cari duit gitu kan. Tapi ya harus punya kesadaran karena dokter kan diikat dengan sumpah. Betul. Jadi nggak boleh sembarangan. Jangan lantas ngakunya dokter kosmetik gitu, tapi hanya jual
produknya ya. Tanpa tahu apa isinya itu yang paling bahaya. Iya. Gitu. Betul. Matching nggak sih ada teman-teman artis mungkin yang konsultasi mungkin karena tahu basically-nya Bang Daniel itu sebagai dokter kulit? Dari dulu ada gitu, tapi bukan hanya kulit gitu. Jadi penyakit apapun gitu ya. Iya. Di general ya. Di set gitu kan itu juga kru-kru kalau misalnya ada masalah kesehatan ya pada konsul. Masih Ini sempat. kan sama ya, nggak harus di film juga di pergaulan sehari-hari. Ya karena kan circle-nya sudah begitu kan, kalau kita pikir kan seperti itu kan. Iya. Baik, terkait dengan film nih, ada berapa film yang sempat abang join di dalamnya gitu? Kalau join banyak ya, tapi kalau yang diproduksi bareng bersama Magma Entertainment itu di awal aku masuk ke gabung dengan Magma Entertainment tuh Finding Sri Mulat tahun 2013. Oke. Gitu, jadi awalnya kenalan dengan Charles dan kemudian klik aja gitu sebagai teman gitu. Agak dekat bang ke mikro, atau mikrofon ini tarik aja ke belakang. Oh iya. Oke. Deket aja gitu, maksudnya masuknya sebagai ini gitu ya, kemudian cocok aja jadi sahabat lah gitu. Iya. Nah, dari Finding Sri Mulat kemudian ada Nada Untuk Asa itu yang main Marsha Timothy sama Acha Septriasa, itu juga membawa isu. Nah itu juga cukup klik dengan profesiku karena kita di Asosiasi Dokter Kulit itu kan selalu merayakan Hari AIDS gitu ya. Iya. Nah, kemudian Nada Untuk Asa ini memang dibuat berdasarkan kisah nyata yang pernah ada di Mata Najwa, Ibu Yoke namanya, seorang ibu dan anaknya yang masih kecil terinfeksi HIV dari suaminya. Gitu. Tapi mereka sampai sekarang masih sehat ya, maksudnya masih berobat lah. Gitu ya. Nah, itu yang kita angkat. Gitu. Jadi memang kesadarannya untuk memberikan informasi bahwa kadang-kadang kan film Indonesia memakai tema HIV, AIDS ini malah buat nakut-nakutin, betul. buat dramatisasi gitu kan, kemudian pasiennya tuh dijelek-jelekin lah apa. Edukasinya kurang katakan begitu ya. Gitu. Jadi kita waktu itu kerjasama dengan Kuskupan Agung Jakarta, tapi memang dalam program untuk mengajarkan keberanian hidup gitu. Jadi kebetulan ada tema yang sesuai. Nah kita produksi film itu dengan sangat low budget dan untuk amal. Iya. Kami juga dari PH-nya nggak dapat keuntungan apa-apa. Itu untuk disalurkan untuk pembangunan ruang Carlo namanya di Rumah Sakit Santo Carolus. Baik. Itu Nada Untuk Asa tuh. Kemudian Marsha Timothy di situ dapat nominasi Piala Citra sebagai peran utama terbaik. Itu menang di Piala Maya sebagai aktris terbaik juga. Kemudian dari situ kita produksi film sebuah film action remaja gitu. Judulnya Juara, action fantasi sih sebenarnya. Itu kayak Ghost sama Karate Kid kalau harusnya masih ada sih di Netflix. Baik. Bang, kalau kita ngelihat abang kan ikut juga dalam Persatuan Dokter tadi ya. Iya. Apa sih pandangan teman-teman ketika jumpa satu profesi yang unik nih, ya kan? Di satu sisi sebagai dokter, di satu sisi lagi juga aktif di dunia film. Salah satunya tadi kan mengkampanyekan ya sesuatu yang mungkin nggak bisa diangkat secara umum di tenaga medis, tapi bisa dalam bentuk film. Iya itu. Jadi kan film Nada Untuk Asa tadi kan diputar di Hari AIDS tahun berapa tuh gitu. Kemudian sekalian saya sebagai penyuluh gitu ya, untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang mau kita gambarkan dalam film itu untuk menghapuskan stigma pada masyarakat gitu. Apa yang kita harus lakukan, kenapa kita pilih cerita itu gitu ya. Jadi kalau tanggapan teman-teman dan satu circle ya mungkin kalau circle kuliahan kalau udah tahu ya gitu. Karena dari kuliah kan saya ngeband juga nulis resensi itu kan udah pada tahu gitu kan. Jadi kalau yang baru kali ngelihat ini aja ya. Bukan langka juga sih sebenarnya. Dulu kita juga punya aktor dokter gigi kan, pakai DRG Fadli namanya tahun 80-an. Gitu. Jadi bukan hal yang langka. Beberapa sutradara di India juga ada yang dokter, ada yang profesor juga. Iya. Cuman bagaimana ngatur ininya aja sih sebenarnya. Bagaimana mengatur dan menyelaraskan sebenarnya dua profesi ini bagaimana supaya masuk. Gitu kan saya sampai sekarang masih di upcoming film kita yang dari Magma Entertainment setelah Kodrat 2 tuh nanti akan ada yang rilis di tahun ini judulnya Tumbal Darah. Nah itu memang filmnya bersetting di sebuah klinik, udah film horror action gitu ya, horror action. Jadi memang punya kepentingan untuk
medis juga gitu. Iya. Dijagain secara medis juga. Baik, kalau boleh tahu nih terkait dengan film ya, kita cerita film nih. Kira-kira film apa sih dari sekian film yang pernah join atau mulai gabung bersama ya untuk kemudian memproduksi film itu yang membuat akhirnya ngerasa klik dan jatuh hati terhadap film itu sehingga pengen total gitu loh. Oke. Dari awal sih, itu dari Finding Stimulat gitu. Stimulat itu kan legenda gitu. Dan walaupun mungkin nggak begitu populer di Medan gitu, saya kan tahu gitu dari dulu juga nonton film-filmnya mereka, dengar kaset-kasetnya gitu. Itu waktu pertama masuk ke set film layar lebar ya. Kalau film pendek kan udah sebelumnya gitu kan udah banyak lah kalau di Medan. Masuk ke set layar lebar, ngikutin sendiri gitu dan sempat pula di Finding Stimulat itu sebenarnya mau main jadi Dracula karena Draculanya nggak datang. Udah di make up kan gitu kan. Itu sampai kaki itu getar gitu ya karena satu stage sama Kadir sama Bujuk gitu kan. Sama anggota-anggota Stimulat yang lain, Tesi gitu kan. Jadi itu waktu itu udah apa ya? Pokoknya excited aja dan memang dari dulu memang pingin nyeriusin ini dan langkahnya kan memang sampai ke industri yang nasional dulu. Gitu. Jadi momennya apa tuh yang paling berkesan di situ? Ya itu di satu panggung karena saya akhirnya walaupun nggak jadi Dracula tapi ikutan juga jadi asistennya Draculanya Bidan kalau Stimulat. Gitu. Jadi bantu melahirkan. Jadi kan memang filmnya tentang melahirkan di atas panggung tuh tokoh utamanya Rianti Cartwright sama Reza Rahdian. Gitu. Nah, jadi saya tetap nampil. Itu ada di satu panggung dengan Stimulat tuh itu pengalaman yang nggak terulang gitu ya dengan grup selegendaris itu legenda di Indonesia. Betul. Gitu. Mereka memang sudah jam terbangnya nggak bisa ini lagi ya disangka lagi ya. Iya. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa terulang gitu. Baik. Bang, kalau boleh sebutkan 3 film Indonesia yang paling favorit sampai dengan saat ini apa kira-kira? Sampai dengan saat ini yang pertama sebenarnya dari ini ya, dari Garuda Film, ya, which is aku kan sekarang di Magma Entertainment. Bapak perusahaannya itu kan Garuda Film, gitu. Yang salah satu film PH yang dulu memproduksi paling banyak film yang menang Piala Citra, gitu, dan mendapat nominasi. Itu Garuda Film pernah, Om Hendrik almarhum pernah memproduksi film Gadis Penakluk, gitu. Itu yang sutradaranya juga orang ya masih ada kaitannya dengan Medan lah ya, Duar Prestasi Raid. Gitu ya. Gadis Penakluk itu satu. Gitu. Karena waktu itu aku nontonnya juga masih kecil gitu ya. Masih kecil dan dia keluar di tren film-film yang sebenarnya komedi seksi gitu. Tapi ternyata Gadis Penakluk dengan poster, boleh di Google nanti. Ternyata datang dengan muatan yang bukan hanya ngocol gitu. Tapi memberi insight gitu ya dalam sebuah film drama dan bukan ngejual cewek-cewek seksi juga gitu. Judulnya Gadis Penakluk, posternya, tampilan posternya sama kayak montir-montir cantik lagi ceritanya nih ya. Oh iya, tapi beda banget. jadi Gadis Penakluk dan memang di beberapa situs-situs film Indonesia nyebutin juga Gadis Penakluk adalah salah satu film terbaik yang pernah dibuat di Indonesia. Gitu. Oke, itu satu. Yang kedua film tahun 80-an juga judulnya Opera Jakarta. Film lawas nih ya. Film lawas gitu karena film lawas itu apa ya? Mungkin lebih serius aja gitu. Pesannya juga lebih kuat ya. Iya, Opera Jakarta itu aku senang itu karena all star gitu ya. Ada semua bintang terkenal di zaman itu, Roy Setapi, Deddy Miswar, Rano Karno, Surya Peruca gitu ya. Itu karya terakhir sutradara Sumanjaya. Yang filmnya dari novelnya juga aku baca, novelnya almarhum Mas Wendo Atmowiloto. Gitu ya. Nah, ini adaptasi yang memang nggak biasa gitu, bicara tentang soal ada politik, ada sport, ada love story di dalam, bahkan ada adegan penyanderaan di gereja gitu ya oleh teroris, bukan teroris dia pokoknya anak muda yang ingin mencari jati diri. Gitu. Dan anak jenderal gitu. Jadi film Opera Jakarta itu pertama kali aku takjub melihat film Indonesia yang sekompleks itu ya gitu, yang ada di novel bisa diterjemahkan ke layar lebar walaupun durasinya memang hampir 3 jam. Gitu, dan itu memang nominasi Piala Citra. Karena pengen all out itu kali ya. Iya. Sepanjang itu ya. Yang terakhir Bang, yang ketiga. Yang terakhir sebenarnya ini sebenarnya nggak ada salahnya sih nyebut film sendiri juga gitu. Kan dia bilang kan kalau kita filmmaker gitu kita nggak boleh film favorit film kita sendiri, tapi nggak apa-apa dong kalau kita memang punya keterikatan
emosional dengan yang ada gitu ya. Mungkin yang aku paling suka tuh Kodrat gitu. Kodrat berapa nih? Satu dan dua ya? Iya, jadi maksudnya Kodrat nih yang pingin kami buat di Kodrat kan memang bersama Magma, bersama Charles dan teman-teman semuanya. Public fiksi yang nulis ada Mas Asaf, Gea dan Bagus Bramanti gitu ya. Yang kita pingin bangun di Kodrat ini memang adalah membawa nafas baru gitu. Karena kita udah apa ya, nonton film horor Indonesia itu kan gitu-gitu aja. Pocong lagi, anak lagi gitu kan, masuk rumah hantu lagi. Kita pingin bikin bagaimana kalau Indonesia punya seorang jagoan gitu ya, yang sangat grounded, yang sangat membumi, yang kekuatannya nggak dari mistis, nggak dari mutan, nggak dari mutasi, atau nggak dapat dari makhluk gaib gitu ya, tapi dia cuma dari doa dan Allah aja, murni gitu. ya. Ya kekuatannya sesimpel itu, gitu kan. Dan kita ingin membreaking ground juga kalau kan nggak semua ustadz juga harus pakai atribut Islam. Betul. Gitu, bahkan kita kalau arisan keluarga gitu manggil ustadznya datang naik motor, betul. pakai jaket, pakai kacamata, pakai tampilannya agak band gitu kan. Ya nggak harus kan, nggak ada yang mengharuskan seperti itu gitu. Ya, itu jadi kita pingin pokoknya superhero yang nggak berkostum latex gitu ya, yang ciri khas sangat Indonesia gitu. Nah tapi pasti sulit untuk menjual superhero di Indonesia karena kita tahu produk superhero yang di Indonesia semuanya gagal dengan berbagai faktor alasan lah ya. Satu mungkin karena actionnya memang nggak dibuat dengan baik. Kemudian penonton memang secara persepsi akan langsung membandingkan dengan Marvel yang pakai langit dan bumi. Budget kan kita jauh kalah gitu ya. Caranya adalah masuk ke lore horor dulu gitu. Jadi di Kodrat itu juga kita memang bikin film horor, tapi semangat ini yang kita masukin di dalam bahwa kan biasanya di film Indonesia Ustadz kalau nggak datang belakangan ya kan malah kalah sama setannya kan gitu kan, dibunuh pula gitu. Jadi ya kita pingin bikin sesuatu yang beda gitu. Di sini makanya yang kita kampanyekan dari gini, memasarkan film itu kan punya banyak faktor gitu. Yang kita buat adalah film horor gitu. Tapi kita juga ambil di Comic Con, which is untuk penggemar komik, penggemar apa gitu. Dan Kodrat memang kami pingin dari awal itu memang punya merchandising yang sama dengan komik. Emang ada komiknya? Baru terlaksana di Kodrat 2, karena Kodrat 1 tuh terlalu dekat. Jadi nyusul ya komiknya? Nyusul gitu, tapi dari awal itu udah direncanakan dan di Comic Con itu memang kami bikin statement bahwa sekali ini di film horor Indonesia Ustadz jadi jagoannya. Iya. Nah, saya sempat nonton yang pertama sih, yang kedua belum kayaknya. Menarik sih dari ceritanya itu dan memang agak susah ditebak. Saya pribadi sebenarnya senang film-film horor itu karena memang ceritanya harus rumit. Kalau terlalu gampang ditebak nggak seru ini, jadi kayaknya udah terlalu biasa gitu. Bukan perkara masalah ketegangan yang muncul ya, tapi lebih kepada apa historical yang muncul di balik cerita itu sih yang paling penting buat kita. Iya, karena film kan storytelling gitu ya, bukan ujuk-ujuk hanya adegan aksi aja aja. Walaupun kita memang terhibur kalau nonton film seperti itu di bioskop. Tapi maunya ada, dan ini memang Kodrat kan ingin kita bangun sebagai sebuah semesta. Jadi ya universe ya, kalau di film-film luar kan kayak gitu. Dan alhamdulillah lewat Kodrat 2 dan kita juga udah masuk nih Pemukiman Setan. Sebelumnya juga masuk di universe-nya Kodratverse kita sebutnya. Gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Ada spin-off, ada cross universe, ada apa. Gitu. Nah, kalau di situ Abang bekerja di bagian apanya di situ? Sebagai kreatif produser itu tadi. Kreatif produser ini kan sebenarnya lebih kegiatan produserial yang kalau eksekutif produser tuh pendana gitu. Kalau produser memastikan semua produksi itu berjalan. Baik, ada namanya line producer. Nah, itu biasanya berurusan dengan budget, logistik, apa segala macam. Budgeting gitu ya. Kalau kreatif produser adalah lebih ke konsultan produksi, memang untuk menjadikan visi filmmaker, terutama sutradara dan penulisnya gitu ya, menjadi film apa yang mereka mau gitu. Apakah film yang laku, apakah film yang bisa menarik perhatian di festival gitu. Nah, kita pingin jadinya lagi-lagi film adalah kolektif gitu. Kita kan pingin menjadikan sama-sama bahwa Kodrat ini sebagai universe gitu. Memang bergeraknya di horor, tapi sebenarnya kita nggak pernah nyebut superhero kok gitu. Itu persepsi penonton, audiens yang menyebut
Kodrat tuh film superhero terbaik Indonesia dan yang paling berhasil gitu ya, dan memang dibandingin dengan superhero yang lain ada perdebatan, Kodrat tuh film horor bukan superhero. Itu kita kembalikan lagi kepada yang nonton gitu. Tapi yang jelas kan kita bicara masalah karakter di situ gitu. Jadi kreatif produser tuh lebih bergerak dari awal penciptaan ide, kemudian supervisi skrip, skrip ini dan rumit dari cerita gitu ya sampai ke dialog. Itu dialog apa yang harus masuk. Kemudian karena Kodrat berkaitan dengan ayat-ayat Quran kan, ayat-ayat ruqyah yang memang diriset oleh tim pabrik fiksi, itu nggak main-main, bukunya itu segitu, dan memang kita pingin ya ruqyah tuh jangan ayat kursi aja dong, jangan Al-Fatihah aja. Karena setan sekarang udah banyak yang muncul tiba-tiba dia hafal ayat itu ya. Iya, dan kita kan udah lihat di beberapa film gitu ya, maksudnya kita juga pingin mengedukasi sehingga kami didampingi oleh Dr. Ngatawi Al-Zastro juga dari NU. Beliau yang membimbing semua bacaan. Itu penanggung jawab untuk tadi ya? Iya, dan itu beliau, dan satu lagi memang Ustadz Ruqyah beneran, Ustadz Isman namanya, Isman Wiliana, yang sampai sekarang masih ikut jadi kru kami. Jadi selama masih buat film horor, kadang-kadang ke lokasi kan harus diamankan dulu sama Pak Ustadz gitu ya. Betul. Jadi sekalian juga gitu, tapi kita memang dengan sadar tahu kalau membuat film dengan sentuhan agama nggak boleh salah. Itu jangan sembarangan gitu. Sama juga tadi dengan medis, dengan hukum, dengan kita buat tentang perkuliahan gitu, universitas, semua konsultasi keahlian harus berjalan di track yang benar gitu, supaya yang kita tunjukkan ke penonton, ke masyarakat adalah sesuatu yang akurat. Kan sekarang ada film F1 misalnya, nah mereka juga konsultasi kan gila-gilaan dengan pelakunya sendiri. Betul. Gitu, supaya ini gimana kecelakaan ini bisa terjadi, kita nggak ngayal. Gitu. Itu kesadaran atau moral obligation yang muncul bagi produser film sekarang, termasuk tim di dalamnya itu sejak kapan itu Bang muncul? Mungkin di Magma itu karena memang awalnya kan dari Garuda Film ya, memang udah PH yang sangat bertanggung jawab dengan produksi. Gitu. Itu kalau dibalik di kilas balik film Indonesia, Garuda Film tuh selalu membuat film yang paling banyak ya tadi kan masuk nominasi Piala Citra, FFI, dan paling banyak memenangkan Piala Citra, berkali-kali memenangkan piala khusus juga untuk edukasi gitu. Jadi metrik-metrik itu jadi ini ya, jadi standarisasi juga ya. Iya, jadi patokan-patokan ini pasti dianut oleh penerus-penerusnya gitu, dan kita kan memang secara sadar nggak mau hanya buat film yang jelek pokoknya laku lah gitu ya. Kita pingin karya kita juga jadi sesuatu yang bisa dibicarakan orang, yang bisa dibahas sampai panjang, sampai lama setelah filmnya udah nggak tayang lagi. Gitu. Dijadiin studi kan. Sekarang kan juga banyak mahasiswa film yang skripsinya mengambil film tertentu dan dipelajari. Atau dibedah lagi ya. Dibedah lagi. Gitu. Kita pasti pinginnya seperti itu. Gitu. Memang film nyari duit gitu, tapi antara dapur dan idealisme selalu harus kalau sebisa mungkin harus diseimbangkan. Baik. Bang, kalau dari Abang sendiri sebagai katakan tadi konsultan dalam film ini, referensinya apa sih yang dipakai khususnya untuk film Kodrat? Supaya dalam sisi marketing juga dapat gitu kan, bukan saja esensi cerita saja. Ya. Jadi memang sebagai kreatif produser selain di konten produksi, kita juga harus ngurusin sampai ke marketing gitu. Bagaimana film ini bisa dijual kan gitu. Itu memastikan film ini bagus dan bisa dijual tuh kira-kira secara singkat itu. Mastiin filmnya bagus satu dan bisa dijual. Gitu. Kita bekerja sama dengan publisis, dengan digital marketing gitu, untuk saling bahu-membahu lah untuk memasarkan film ini gitu. Dan alhamdulillah berhasil kan. Di Kodrat membawa nafas baru yang kemudian jadi trendsetter juga di film Indonesia lain. Kemudian beberapa horor yang muncul ada ustadznya, kemudian harus ada actionnya gitu ya. Nah, action itu juga salah satu keperluan yang harus masuk di situ, karena Charles nih mantan stuntman. Itu kebetulan. Jadi kalau pernah nonton sinetron Jackie di tahun 90-an, Panari Wibowo segala macam. Nah, dia tuh sebelum jadi sutradara dia action choreographer dan stuntman. Gitu. Dan ini memang action ini yang masih jarang di tackle dengan baik di film Indonesia. Gitu. Sekali filmnya merasa gini, kalau film action sewa aja stunt team, suruh mereka berantem, rekam. Padahal nggak gitu. Buat film itu kan perlu ada koreografi, ada action director yang memang mengarahkan DOP, penata kamera itu untuk bagaimana kamera yang dinamis untuk merekam adegan action. Makanya di film action kita lihat kamera muter ada 180, ini 360 gitu.
Itu kan semuanya kan nggak ngasal. Bener. Dan action adalah storytelling gitu. Bedanya action dengan drama, drama itu disampaikan dengan dialog dan ekspresi gitu ya. Kalau action kan juga sebuah ekspresi gitu. Benar. Ya kan? Dengan adegan-adegan aksi itu sebenarnya kita juga bercerita di situ ya. Tapi ada sesuatu yang diceritakan dengan action itu ya. Iya, jadi bukan statis aja gerakin kamera terus berantem di situ terus rekam. Gitu. Sebegitu ininya ya, rumitnya ya prosesnya ya. Iya, jadi itu semuanya di ini ya, dan sampai ke marketing, referensi kan tadi kan, pasti. Jadi filmmaker yang baik adalah filmmaker yang memang hobi nonton dan rajin nonton.